Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Matofan, sama datang di channel gue Matofan Nadine Gogo. Kali ini gue mau ngebahas masalah jurusan yang 10 jurusan yang diminatin ataupun banyak dimasukin para manusia-manusia yang bisa dibilang buat duitnya banyak lagi ataupun timbal balik. Ini gue ngambil dari artikel ataupun website si Glitch, ya kan. Jadi itu dia ngejelasin nih untuk jurusan kedokteran nih. Mungkin kalau lu bisa baca sendiri ataupun bisa lu ketik apa itu jurusan kedokteran, ya kan. Jadi kalau yang di sini tuh ngebahas gini, deskripsi ataupun arti dari kata dari kedokteran itu apa, terus apa yang perlu disiapin kalau lu masuk kuliah kedokteran. Terus yang ketiga adalah lu ngambil jurusan kedokteran ini berapa lama kelarnya gitu loh. Oke, gua bakal deskripsi langsung aja. Jadi itu menurut dari Medicalnet bisa dibilang sekolah kedokteran ini ataupun lebih dikenal dengan intinya gitulah, adalah pendidikan dengan kurikulum yang mengarahkan ke ilmu praktek ya kan, yang biasa lu udah di rumah sakit lah intinya gitu. Misi dari setiap kedokteran itu mencakup semua ilmu kesehatan, penelitian dan merawat si pelaku atau pasien. Pelaku emang kejahatan. Terus dari semua sekolah kedokteran itu memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mempersiapkan mahasiswanya untuk memberikan mereka latar belakang yang diperlukan untuk masuk ke periode pendidikan pasca sarjana ataupun S1. Untuk jurusan kedokteran ini melewati 3 fase pelajaran atau studi, yaitu adalah fase praklinis, fase studi klinis, sama fase praktis lapangan. Terus lanjut nih, persiapannya apa aja nih kalau kedokteran. Ini kalau yang gue baca ataupun yang lu lihat di layar ini ataupun ya di mana aja sih. Jadi tuh pertama tuh lu harus paham fisika, kimia, matematika. Jadi lu kedokteran itu kadang-kadang kan aku mikirnya, wah kedokteran enak nih, nggak harus mikir IPA IPS, nggak harus mikir matematika. Cuman di sini tuh ada lu matematika harus. Nggak, kalau fisika masih nyambung karena dia masih satu grup ataupun satu keluarga dengan IPA gitu loh. Jadi kalau di sini tuh harus pahamin juga si MTK itu dan fisika. Jadi kalau di sini mengatakan bahwa menurut SGU, tubuh manusia itu adalah suatu hal kompleks yang terdiri dari organ, jaringan, dan sistem yang saling terhubung satu sama lain. Untuk itulah kamu harus perlu memahami konsep kimia, fisika, dan matematika agar bisa memahami interaksi dengan reaksi terhadap tubuh kalian. Jadi dalam tubuh kita sehari-hari itu ada matematikanya gitu loh. Ini mata, ya kan, tidur harusnya tidur, nggak tidur itu ada hitungannya. Lu tidur berapa jam itu hitungannya gitu loh. Terus kita ambil contohnya, kalau ini gue ambil contoh dari sini aja gitu lah. Contohnya adalah kamu perlu memahami reaksi kimia yang memicu biologi sehingga dosis obat yang tepat untuk menghasilkan reaksi yang diinginkan. Jadi lu bikin obat nih, lu lagi sakit, ya kan, nggak semena-mena si dokter ini bikin obat asal buat gitu loh. Kan tahu lagi nih sakit apa, pilek, ya kan. Nah si dokternya ini ada hitungannya juga gitu loh. Misalkan gini ya kan, pilek begini ya kan, itu hitungannya ada, nggak asal lu cuman beli jasa doang, atau enggak. Yang kedua adalah kemampuan berpikiran dramatis.
sistematis ya kan. Jadi bisa dibilang kalau ini gue bakal singkat aja kali ya. Ini yang nomor ini membutuhkan skill ya kan. Skill ini mana ya? Skill berpikir menyeluruh dan sistematis agar kamu bisa memahami dan menganalisis dengan baik. Jadi kenapa ini ada ya, karena tubuh di sini kan ada sel-selnya. Kalau misal di motor itu kayak ada olinya, ada terus kayak pistonnya, terus ada dan lainnya ya kan. Nah manusia itu ada kayak komponennya gitu, misalkan jaringan, sel dan lainnya itu ada gitu loh, dan itu pun harus punya pemikiran yang sistematis susah banget ngomongnya ya kan. Terus yang kedua adalah, yang ketiga ataupun selanjutnya adalah lu bisa bahasa Inggris ya kan. Lu bisa bahasa Inggris cuk bahasa Inggris. Coba lu bayangin, iya, karena gini loh, segala penyakitnya itu pakai bahasa Latin dan bahasa ya, kayak penyakit bahasa Latin sih yang gue ingat sih. Kayak misalkan nama tumbuhan atau hewan bahasa lainnya atau bahasa ilmiahnya kan kayaknya pakai bahasa Inggris tuh, bahasa Latin gitu. Tapi kayaknya sih pakai bahasa Inggris sih, pakai bahasa Inggris ya kan. Jadi kalau di sini tuh dibilang tuh sekalipun lu dipandu pakai bahasa Indonesia, cuman kemampuan bahasa Inggris lu harus baik juga gitu loh. Jadi di sini tuh bisa dibilang tuh pasalnya tuh jurusan itu digunakan ataupun biasanya digunakan itu kebanyakan tuh dalam bukunya itu kebanyakan tuh ada yang pakai bahasa Inggris semua, kebanyakan tuh bahasa Inggris semua gitu loh. Dari ini sesuai dengan MTU nya ya kan, dari sonanya. MTU apa sih? Apa tuh? Jangan deh, ntar aja. Terus kenapa nggak diterjemahin kan, pasti ada yang bertanyakan. Yang pertama mungkin bisa dibilang yang kalau delay itu karena sebab prosesnya tuh penerjemahannya tuh lama gitu loh. Karena kalau misalnya konteksnya dia ngambil buku ya intinya gitulah, jadi dalam konteks ini dia memakan waktu lama lah gitu loh untuk menerjemahkannya gitu loh. Terus benar yang tadi gue bilang nih, kalau di sini tuh ada tulisan Latin juga ada gitu loh. Jadi bagi kalian yang mau kedokteran, bahasa Inggris kalian harus main juga gitu loh gitu. Terus jurusan ini berapa lama nih ya, bisa dibilang jarak tempuhnya ya kan. Jadi yang pertama kalau dalam gua ini langsung aja. Jadi yang pertama ini adalah lu dapat gelar ataupun disandang ataupun dapat julukan ya kan. Julukan itu gini, lu dapat gelar nih esket ya kan. Nah jadi gelar ini tuh sistemnya sih beda-beda sih, SKS nya beda. Kayak contohnya kalau di dalam di sini tuh tiap satu blok itu belajar satu mengenai sistem organ tubuh ya kan, secara menyeluruh. Terus mulai dari misalkan dari sistem saraf itu tuh keseluruhan tuh lu juga belajar kayak fungsi, terus penyakit, obat, dan cara pemeriksaannya kayak gimana tuh. Terus kalau misalkan udah lu kalau ada ujian terakhirnya dibilang di sini tuh ditulisnya tuh menghadapi 3 ya kan. Yang pertama dulu teori tertulis ataupun kayak ujian tertulis lah. Nah ini kalau di sini tulisannya ya di dalam ini di inputnya tuh terdiri dari soal pilihan ganda banyak juga sih, 500 soal UAS maupun UN. UN ujian akhir, kok ujian akhir nasional sih ya, intinya ujian aja, intinya ujian dah. Ini kadang ngajak berantem emang nih.
dan itu dah. Terus yang kedua adalah ujian OSC. Gue baca gimana ya? os 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 Oska aja, Oska deh. Oske ini merupakan ujian keterampilan di mana kamu harus mencoba ataupun ngelihat pasien langsung. Oh benar. Jadi bisa dibilang apa ya? Bukan pasien langsung sih. Kayak obat sih. Boneka manusia. Bukan yang di Jepang, tapi yang boneka manekin. Ya, intinya ntar gue kasih lo tuh boneka. Ya mungkin lu banyak yang tahu bonekanya kayak gimana. Jadi dalam boneka itu dia dikasih tahu, misalkan boneka itu misalnya sakit apa nih, ya kan. Nah, lu harus tahu cara nyembuhinnya gimana di depan guru lagi. Dosen atau enggak dokter yang nguji lu gitu loh. Tuh. Yang ketiga adalah soka. Bener, bagus. Ujian soka nih, jadi ujian tiap akhir semester 2. Oh, jadi setiap semester 2 itu lu ujiannya ada soka ini. Kalau di sini tuh kamu harus ngejelasin secara lisan jawabannya nih dari misalkan setiap semester 2, ya kan, lu harus ngejelasin atau presentasi dari soal-soal kayak soal itu tuh tentang kayak masalah banyak. Kalau di sini tuh kasus, terus dari konsepnya gimana cara nanganinnya, terus tindakannya, alasan, eksperimen, dan ini kalau di sini treatmentnya. Jadi jatuhnya tuh bisa dibilang cara mengambil langkah kalau misalkan lu dalam keadaan kayak misalkan pasien ini kena penyakit apa, lu tindakinnya gimana, terus apakah lu bisa ngejelasin alasannya kalau misalkan keluarga atau pihak keluarganya bertanya, ya kan, penyakitnya apa gini-gini, itu harus ada alasannya juga kan, gitu. Itu yang gue pikir baik-baik gitu. Terus ketiga atau selanjutnya adalah yang kedua itu program proses profesi dokter ataupun koas, ya kan. Jadi kalau yang di sini tuh lu dapat koas ini, ya kan. Jadi banyakkan rumah sakit itu memiliki standar dari kompetensi dokter Indonesia ataupun SKDI, ya kan. Jadi nanti lu bakal dapet juga, cuman ini harus dites juga gitu loh. Terus kalau di sini bisa dibilang, sorry gua agak lengkap, lu baca aja gitu. Kadang kalau misalkan lu udah lulus dan jadi kalau di sini tuh tahapan ini masih bagian dari masa studinya dari jurusan kedokteran. Cuman jadi jangan berharap terlalu gaji gede lah, ya kan, karena jatuhnya masih newbie gitu loh. Tuh. Terus kalau di sini dibilang kamu harus masih membayar kuliah sekitar 2 tahun lagi lah, ataupun bisa dibilang 14 stage, ya kan, untuk dalam masa perjalanan koas ini, ya kan, ataupun standar kompetensi dokter Indonesia gitu loh. Terus kalau di sini adalah kalau di ujungnya itu adalah kamu harus menghadapi lagi ujian performa yang digunakan metode mini X, pasti bacanya tuh X, bener, intinya gitulah, sudah nilai intinya gitu. Terus selanjutnya adalah ujian sertifikat. Kalau lu mau yang baca di bawah lagi nggak apa-apa, karena ya kali lu mau nonton lu mau baca. Terus yang ujian ketiga nih, ujian sertifikat. Jadi lu udah dapet gelar nih, lu selangkah lagi nama lu ada gelar yang namanya dokter, ya kan, si SKT ini, ya kan. Jadi itu lu selangkah lagi nama lu ada namanya gelar kedokteran, ya kan. Nah, kalau di sini tuh dia tuh
harus melewati satu langkah lagi, yaitu ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter atau disingkat UKM PPD, ya kan, dan ujian nasional. Jadi bisa dibilang tolong bagi kendaraan-kendaraan kampret yang lewat rumah gue di Romangun, tolong jangan pakai knalpot brong. Kalau di Jakarta bilang knalpot julumat, ya kan. Ya lanjut dah. Jadi yang kalau di sini tuh si UKM PPD-nya itu dia ujian tertulis. Kalau ujian nasionalnya itu ujian praktek, ya kan. Terus ini dilakukan serentak ataupun nasional, kan, intinya sama-sama lah itu. Jadi kalau di sini di layar ataupun di website itu di ibarat katanya tuh ujian sertifikat ini kurang lebih kayak lu ujian sekolah yang yang harus lewatin di zaman SMA gitu loh. Jadi ibarat kata gitu. Terus kalau misalnya udah lulus nih, nanti lu wisuda, terus lu ngucapin sumpah dokter, terus itu sebagai menandakan kalau lu udah mendapatkan resmi gelar kedokteran gitu. Terus yang terakhir itu adalah bisa dibilang kalau di sini tuh dia bilang tuh yang punya webnya, kita boleh bangga punya gelar baru, namun kita belum dikasih izin juga nih, kita belum dapat izin untuk praktek meskipun kita sudah sebagai dokter, ya kan. Kenapa why dia ngejawab tuh masa internshipnya itu untuk standar ataupun surat tanda registrasi itu paten, nunggu surat itu dulu. Lu ntar dulu lu. Jadi saat internshipnya lu mau praktek ini tuh harus di bawah naungan dokter senior gitu loh. Jadi lu di sini tuh iya sih lu dapat upah juga dari pemerintah, tapi setelah lu mendapatkan atau surat yang kayak ini tanda registrasi, ya kan, lu harus punya dulu nih ataupun STR paten ini, ya kan. Nah lu harus ngurusin surat ini dulu baru bisa melakukan praktek umum. Terus jika lu punya ilmu khusus, kayak misalkan lu punya kayak spesialis anak, bidan salah, maksudnya kayak spesialis anak, terus untuk ibu hamil, ibu kandungan, ibu pasti ibu hamilan lah gitu loh. Nah kalau itu ada jarak waktunya tuh lu butuh lama banget, butuh 4-5 tahun lu bisa dibilang tuh. Kalau di sini tuh ngambil profesi spesialis itu sekitar 5-4 tahun. Jadi lu udah lulus kuliah kedokteran nih S1, lu mau ngambil spesialis lagi, lu kuliah lagi sekitar 4 tahun 5 tahun. Ya, emang sih dari hasil dari itu sih enak sih, lu bisa dapat duit banyak segala macam, ya kan. Itu bilang sebuah jerih payah tidak akan mengkhianati ataupun kerja keras tidak mengkhianati hasilnya. Jadi yang lu emang benar-benar mau ambil jurusan kedokteran, tetap semangat aja, karena ya bisa dibilang itu perlu perlu yang namanya kerja keras banget. Jadi yang bisa bilang kesimpulannya dari gua adalah tetap semangat aja untuk ngambil jurusan itu, dan jangan patah semangat aja ya. Sewaktu mungkin
bisa dibilang lu bakal dibutuhin di suatu hari nanti, karena hasil kerja keras itu nggak bakal nipu ya kan. Jadi dari gua tuh bisa dibilang semangat aja bagi kalian yang ngambil jurusan kedokteran ataupun yang berusaha pengen jadi dokter. Itu aja sih. Dan untuk kali ini kita harus tetap menjaga protokol kesehatan mau dimanapun. Banyak sih sebenarnya yang pengen gue bahas kalau lagi bikin video, cuman sibuknya itu ataupun waktunya itu kadang yang nggak ada, ya itu mencari waktu kosong. Gue padahal tuh pengacara gitu loh, pengangguran banyak acara, cuman ya gue nggak tahu acaranya apa, gue nggak tahu, gue juga bingung gitu loh. Ya gitu aja sih. Jadi kesimpulannya adalah tetap semangat aja, itu aja. Kesimpulannya pendek banget ya, itu aja sih. Kalau misal ya kita berterima kasih untuk para dokter ataupun para bidan maupun para suster yang untuk selama 2 tahun ini menjadi pasukan paling depan untuk melawan si COVID kampret ya kan. Jadi bisa dibilang tetap semangat, dan kami pun yang ya bisa dibilang yang kerja di rumah maupun yang biasanya konten kreator ataupun ya intinya yang ya isinya yang untuk dari kita juga ya intinya kita pun harus sadar diri, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi yang namanya si COVID kampret untuk cepat-cepat kelar. Ya dari gua terima kasih untuk para dokter dan para suster dan tenaga medis yang sudah ada di barisan paling depan untuk melawan COVID kampret ya kan. Dan juga untuk para dokter dan tenaga medis yang sudah meninggalkan kita semua, semoga kebaikanmu diterima di hadapan Sang Pencipta kita semua. Ya bisa dibilang untuk ya agama apapun lah, ya tergantung dengan agama kalian yang percaya gimana. Kita hanya bisa berharap dan percaya semoga amal ibadah kita diterima Sang Pencipta. Itu aja. Thank you. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga protokol aja. Thank you. Jangan lupa like dan komen, subscribe channel gue. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.